Saya ingat obrolan saya 12 tahun yang lalu dengan Mas Priyo Budi Santoso. Waktu itu saya habis diskusi di TV ya Pak almarhum Pak Sugeng Saryadi. Waktu itu offline. Iya. Mas Priyo ngomong kayak gini. Masih Golkar waktu itu. Iya, Mas Golkar. Mas, Golkar itu partainya para menteri. Partainya para menteri. Calon menteri. Bakat menteri, bakat CEO BUMN di kita banyak di Golkar. Wah, saya agak tersinggung juga nih kan. Terus PDI mau kamu ajak apa? Tidak mati. Tapi sebelum saya marah, dia langsung ngadem-ngademi saya. Yaitu PDI Perjuangan itu partai para calon presiden. Oh. Ngomong gitu, Mas Priyo. Kalau nggak percaya tanya Mas Priyo. Iya. Setelah saya mikir, wow, ini cara pandang yang menarik bener juga. Selamat datang di Jokowi, Mas Budiman Sujatmiko. Halo. Halo juga. Halo Jopreng. Ini ibu-ibu, bapak-bapak di sana kangen dengan sosok Budiman Sujatmiko yang di YouTube tuh masih rame pakai iketan merah. Mereka nanya, apa kabarnya Mas Budiman ya? Kemana sekarang? Baik kabarnya. Masih pakai juga. Bukan ikat kepala merah sih, baju merah. Jaket merah sekarang. Dari ikat kepala ke jaket merah, ada modal sedikit ya. Iya, lebih kelihatan sih kalau merah kan lebih kelihatan. Iya. Jadi apa yang dikerjain sekarang sih? Saya kerjaannya, setelah nggak di DPR kita udah tahu lah ya kerjaannya. Nggak ada kerjaan. Dalam enggak. Ya ada kerjaan tapi ya tidak sekeren yang orang-orang sangka. Untuk panggilan kami yang disebut terhormat sebenarnya ya lebih terhormat orang seperti kamu. Aku lihat tadi sibuk persiapannya. Kalau anggota DPR itu semua sudah disiapkan. Ngaku. Oh kalau anggota dewan tuh lebih. Ya kita kan kalau rapat disebut yang terhormat begitu ya. Setelah tidak lagi menjadi orang terhormat. Maksudnya setelah tidak di Senayan gitu. Iya. Tahun 2019 selesai saya melanjutkan beberapa kerjaan yang tertunda. Semenjak saya masuk DPR 2009, yaitu ya belusukan ke desa. Sekarang ini kerjaan saya 2, kampung dan kampus. Wah ini belusukan saya kampung dan kampus. Itu kerjaan saya dari zaman Orde Baru. Kerjaan saya cuma belusukan dari kampung ke kampus, kampus ke kampung. Sebelum reformasi ya. Cuma kalau dulu belusukan sebelum reformasi dari kampung ke kampus sambil ada yang ngejar-ngejar. Ya. Setelah reformasi masih belusukan kampung dan kampus, nggak ada lagi yang ngejar-ngejar. Kemudian 2009 jadi DPR, 2 periode, 10 tahun sampai 2019. Setelah nggak lagi ya kembali belusukan ke kampung dan kampus lagi. Itu aja kerjaan saya. Keren banget. Kemarin anak saya kuliah sekarang semester 3 atau 4, laki-laki di Jogja, dia foto sebuah buku anak-anak revolusi katanya. Oh, oke. Ya, ini kayaknya punya Om Budiman yang saya ceritakan itu. Saya ceritakan. Kata anak saya itu, kalau aku jadi mahasiswa, aku harus seperti apa ya? Saya bilang ya jadi dirimu sendiri. Tapi kalau mau cari patron, saya kasih pilih 2 orang ini. Salah satunya adalah Budiman Sujatmiko. Wow. Gitu ya? Kamu nekat itu? Sudah ada resikonya? Enggak segoblok itu. Enggak, maksud saya pengen menularkan semangat dulu yang Budiman sampaikan ketika kita menjelang reformasi itu ke anak-anak muda. Nah sekarang anak-anak muda ini PR-nya juga kayaknya seperti itu nih. Mereka jauh lebih seneng mabar, main game daripada misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah gitu. Menurut saya setiap zaman ada caranya sendiri ya. Setiap zaman menyediakan teknologinya sendiri untuk bersikap kritis. Zaman kerajaan dulu untuk bersikap kritis pada keraton misalnya orang tapa PP di alun-alun. PP, berjemur PP kan istilahnya kan nggak mungkin tahun kita protes ke Amangkurat 1 pakai hashtag kan nggak mungkin. Amangkurat Molotov nggak mungkin ya. Jadi setiap zaman berbeda-beda. Zaman Bung Karno, zaman pergerakan protes itu kita bentuk namanya, bukan kita, generasi beliau namanya vergadering. Ngumpulin massa pidato di mana-mana Bung Karno pidato, Cokro Aminoto berpidato segala macam.
masanya Bung Karno. Masa Bung Karno, zaman kami pun ya masih seperti itu ya. Ya. Hanya saja kami misalnya kalau menyebarkan gagasan dulu untuk demokratisasi, ya kita nyetak selebaran. Oh iya, Wah, propaganda. Propaganda nyetak itu kan banyak, kita sebar malam-malam di tembok-tembok, kadang-kadang kita coret-coret, Soeharto turun begitu ya. Coba lagi-lagi saya kangen apa tadi? barusan? Soeharto turun. Nah, itu itu kayaknya beliau merdu ya. sudah naik. Ya, sudah naik ya. Nggak usah diminta turun lagi. Kita coret-coret seperti itu. Kalau sekarang kan Iya. nggak ada. Sudah dengan cukup handphone, aku bisa mengatakan apapun. Jadi jangan Oh, juga bersuara lebih aman, nyaman, mudah, cepat maksudnya dengan sosial media. Ya? mudah, cepat, aman, efektif ya. Jadi menurut saya setiap zaman ada romantismenya Iya. sendiri ya. Mungkin kami romantis di zaman kami. Kalau sekarang hal yang sama menjadi cara utama berjuang, menurut saya sayang karena teknologi juga sudah menyediakan banyak sarana gitu ya. Orang kenal Budiman setidaknya penonton di 245 ini adalah ya aktivis, kemudian masuk Ya. partai dan sebagainya. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Dulu gimana sih dari PRD kemudian Oni Spiro 13 tahun, lali aku, 13 tahun. 13 tahun. Nggak tahu jalannya 2 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun tiba-tiba bisa ada di PDI itu gimana sejarahnya? Nyantolnya lewat mana? Apakah sering dulu mimbar bebas itu atau gimana? Enggak, PDI bagi saya itu kayak CLBK ya. Cinta lama bersemi bersemi kembali. Karena keluarga saya itu keluarga PNI. Mbah saya memang kepala desa yang harus mau nggak mau Mau nggak mau. Golkar ya, Ya. zaman Orde Baru. Tapi sebenarnya kalau nasihati cucu saya terutama, kalau cucu-cucu yang lain nggak terlalu suka politik. Kalau bicara tentang saya, tentang Bung Karno, tentang Bung Karno. PNI. Jadi Budiman kecil itu sudah Oh ya. diinjeksi dengan Kalau Soekarnois. istilah mbah saya kayak gini, sebagai orang Islam, kamu harus ikut Nabi Muhammad. Iya, Sebagai orang Indonesia, kamu harus ikut Bung Karno. iya. Gitu. Jadi dari kecil Cilacap, di mana? di Cilacap, Cilacap ya. Bahkan saya punya adiknya kakek. Itu sampai beliau meninggal, saya panggil Pak Kano. Pak Karno. Pak Kano, karena anak Pak kecil Kano, panggilnya ya, Pak Pak Kano. Kano. Ya. Karena Nama aslinya Pak Tumin sebenarnya. Cuma kemudian setelah itu keluarga saya memanggil beliau semuanya Pak Kano, ngikuti saya. oh, Karena saya juga nggak tahu, tapi katanya kenapa sih saya panggil beliau Pak Kano, Bu? Saya tanya, iya dulu kamu ceritanya waktu kecil digendong oleh Pak Tumin, oleh Pak Kano, terus katanya ditunjukin foto Bung Karno. oh. Terus Pak Tumin itu ngomong ke saya yang balita itu, Iya, iya, iya. ini Pak Karno. Oh. Orang Jawa jarang nyebut Bung Karno ya, Iya, Pak Pak Karno Karno. gitu ya. Katanya setelah itu saya yang balita itu kemudian menganggap Pak Karno ya bukan cuma di foto itu, tapi yang gendong saya. Oh. Sehingga sampai besar pun saya manggil beliau Pak Karno. Terinternalisasi Dan ke keluarga beliau. saya semuanya mbak saya, bule saya manggilnya ikut-ikutan saya. Mbah Kano juga. Jadi di era Orde Baru saya sudah melakukan perlawanan terhadap desukarnisasi Orde Baru. Oh, kayaknya ngono. Ceritanya ngono, ceritanya gitu. Artinya kita tetap menjaga kayaknya ngono ceritanya. Iya. Jadi saya menjaga Soekarnoisme dalam keluarga. Enggak itu. Jadi memang jadi ketika saya Ini nggak pernah maksud golput. CLBK tadi itu ya? Saya nggak pernah golput loh. Sejak 87 saya selalu kampanye PDI loh. Bahkan sejak SD. Sejak 82 saya ingat di Bogor, saya SD saya di Bogor. 82 saya ikut kampanye PDI loh. Ya kan kuning, hijau, merah berangkat gitu. Iya. Sederhana aja karena saya pernah lihat sebuah tulisan, saya pulang sekolah SD, kelas 6 SD, lagi macet naik bemo, terus ada sebuah pohon di Jalan Pengadilan, ada plang PDI disebutkan partainya Bung Karno. Itu aja tuh. Oh iya. Oh ini partai Bung Karno. Aku ikut. Oke, catching mulai dari situ. Ah, itu ya. aja. Jadi saya ikut kampanye PDI di mana-mana selalu ikut. Sejak SD. Iya. Jadi sudah banteng sejak dari SD ya, dari Ya, SD. ya. Dan ini kan banyak yang baru tahu juga. Jadi Oh, orang itu. nggak mengatakan, loh kok kamu kok di PDI sih kok nggak pindah? Bagi saya ini bukan soal pindah partai ini, udah budaya ya, udah kultur susah ya. Iya. Ini sudah bawaan lahir kayaknya. Kawan bayi. Masuk Mbah Kano tadi. Iya Pak Kano tadi. Ya itu juga sudah. Jadi ketika masuk PDI Perjuangan, setelah saya pulang dari Inggris, ya bagi saya nggak ada pertimbangan apapun. Oke. Saya ngomong Inggris saya jadi ingat. Bisa ceritakan sedikit Kenapa tuh? tentang sosok kalau saya sebut Pak Taufik Kemas. Oh iya. Apa-apa yang bisa disampaikan dari Pak Taufik, beliau. saya berinteraksi secara fisik langsung dengan Pak Taufik ketika beliau membelikan saya kacamata pada tanggal 27 Juli malam setelah kerusuhan. Kan 27 Juli Desember tahun Iya, PDI. Saya di situ. Iya.
kacamata saya di tengah demonstrasi itu Jatuh, jatuh, injak-injak. diserbu tentara, polisi, keinjek-injek, pecah, ya kan? Iya. Saya nggak pakai kacamata lagi, kerusuhan. Terus malamnya saya ke Kebagusan. Oh. Pak Taufik udah kenal saya sih. Oh. Loh, mana kacamata Bud? Ya, tadi pagi kerusuhan, tadi siang kerusuhan. Jatuh, Hilang. pecah, hilang. Udah tak belikan kacamata. Itu Pertama kali ngobrol interaksi dengan beliau, ya langsung saat itu juga coba periksa matamu berapa minus, langsung saat itu juga datang kacamata untuk saya. Itu interaksi pertama dengan Pak Taufik. itu Yang itu dalam konteks beberapa hari sebenarnya. sebelum melari ya, beberapa hari sebelum saya ditangkap. Jadi soal kacamata itu bukan perlambang ya, maksudnya gantilah cara pandangmu enggak ya. Oh, Tapi tapi beneran seperti itu ya. memang karena kahanan ya. Kahanan. Waktu itu kita kacamata aja susah ya kan Susah, nyari beli kan. pecah soalnya. Ya, Iya. luar biasa ya jasa Pak Taufik Kemas. Nah, Tapi banyak jasa-jasa yang lain, banyak jasa. Nggak perlu saya sebut satu persatu. kalau bicara Pak Taufik ya bicara Bu Mega. Kan Oh. kemarin bulan apa ya ketemu Bu Mega ya terakhir? Juli? Oh, Juli. Juli. Oh, ngobrolin desa. Ngobrolin desa, ngobrolin masa kecil saya juga. Loh, ketemu Bu Mega. Ngobrol Kayak kita masa- gini, ngobrol gini. Oh, saya kayak gini ngobrol masa kecil. Oh. Loh, kenapa ngobrol masa kecil? Ada kaitannya itu. Lah, tadi Mbak Karno juga cerita itu, enggak? Mbak, soal Pak Karno nggak cerita. Nggak cerita. Ceritanya waktu SD kelas 3, saya Ini yang diobrolin dengan Bu Mega saya kemarin ya? ceritakan. Saya baca buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Ya. Kelas 3 SD. Sebentar. Kelas 3 SD bacaannya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sama ada wawancara yang salah dengan Budiman. sama karyanya Kristianto Wibisono, wawancara imajiner dengan Bung Karno. Wah, Tahun 77. Saya baca tahun 80 atau tahun 78 ya, lupa ya. Bapak saya punya koleksi banyak buku politik ya. Saya suka baca-baca, ngerti nggak ngerti tak baca aja. Itu kelas 3 SD saya baca buku di bawah, bukan di bawah bendera revolusi. Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, terus satu saat saya lihat ada foto keluarga Bung Karno. oh iya. Terus bapak saya lihat, bapak atau ibu lupa. Bapak saya cerita, dulu waktu bapak SMP, bapak pernah ngirim surat ke istana, terus dibales dari istana, dikirim foto ini, tanda tangannya Bung Karno untuk bapak waktu luar SMP. biasa, oh iya. Oh gitu. Saya lihat ada Bung Karno, ada Mas Guntur, terus ada nama anak-anak disebut. Ada satu perempuan, Megawati. Terus terang, saya naksir. Naksir sebagai Naksir. putra. Oh, Naksir. Saya berpikir dia seumuran dengan saya. oh, karena kan fotonya hitam putih ya. Hitam foto lama putih ya. dan seumurnya mungkin kelas 1 SD gitu ya. Ah. Oh, masih lebih cilik dari saya 2 tahun. Seminggu kemudian saya Iki anyar bolak-balik, loh. Iki tenan loh, iki anyar loh. iya, tak bolak-balik halaman yang lain, ada foto Bung Karno menari dengan seorang perempuan berkebaya. Wah, iya. Aku dan putriku Megawati Soekarno Putri. Langsung saya kecewa. Oh, di atas saya ternyata usianya. sudah. Saya ceritain kepada Bu Mega. Bu Mega apa reaksinya? Saya waktu itu nggak ngomong naksir. Oh. Saya ngomongnya waktu itu saya berpikir, ngefans aku pengen jadi sahabatnya. Bisa. Tak sofkan. Pinter ya. Ya itu aja lucu-lucuan aja. Jadi bagi saya ber-PDI, berSoekarno itu nyaris sebenarnya bukan karena politik. Ya karena Ya ada romantisme seperti itu. Freudian. Wow. Wah, something Freudian. Iya. Ya ini bicara Bu Mega, kemudian ada Anda Bung di situ, kemudian ngomongin juga desa. Desa, Part desa. mana yang diobrolin Bu Mega soal desa? Jangan-jangan nitipin nih, Bud, lu urus desa gitu kira-kira bahasanya apa gimana? Kurang lebih seperti itu, tapi lebih baik bercerita kayak gini. Bu Mega berbicara soal ancaman krisis pangan dan krisis energi global. iya. Ini menarik, Bu Mega ini karena saya merasa banyak baca buku Bung Karno, saya SD, SMP, kurang lebih saya ngerti cara berpikir Bung Karno gitu, kurang lebih lah ya. Ketika ngobrol dengan Bu Mega, beberapa yang terakhir itu semakin yakin bahwa memang Ibu Mega cara berpikirnya seperti bapaknya. Oke. Karena memang dari kecil kali ya Visi sering ya? ngobrol ya diisi oleh bapaknya. Seorang seperti Soekarno atau seorang Megawati, dan menurut saya seharusnya setiap Soekarnois ya, itu punya 2 ilmu yang menurut saya wajib dimiliki. Secara instingtif, 2 ilmu. wajib. Kalau Anda tidak menguasai 2 ilmu itu atau tidak punya insting atas 2 ilmu itu, Anda bukan Soekarnois. Oke. Pertama, Ilmu sejarah. sejarah. Kedua, geopolitik. Oh ya. Sejarah itu tentang waktu, geopolitik tentang ruang. Iya, ruang. Ruang waktu, space time kalau dalam fisika kan gitu ya kira-kira.
Ibu Mega berbicara soal ancaman krisis pangan global, energi global karena situasi geopolitik ya. berperang ya, Rusia melawan Barat. Ya. Iya. Sejarah juga kita tahu bahwa Indonesia atau Nusantara dulu didatangi banyak orang karena pangannya, Iya. karena rempah-rempahnya. Kekayaannya. Dalam keadaan dunia menghadapi krisis pangan, secara konflik geopolitik, perang geostrategis, dan kemudian melihat sejarah Nusantara yang bahkan dilakukan oleh Ismail Marzuki di rayuan Pulau Kelapa, Iya. Pulau Kelapa itu merayu-rayu gitu ya. Sehingga kemudian wajar Bu Mega ngomong kayak gini, kalau terjadi krisis pangan, pasti Indonesia akan diserbu, bukan dalam pengertian kekuatan militer, enggak. Orang-orang akan cari-cari pangan Indonesia. Ya. Dalam keadaan seperti itu kita aja belum tentu akan cukup untuk rakyat kita. Tiba-tiba negara kita ini akan mendapatkan beban untuk jadi dapurnya dunia. Dapurnya dunia. Jadi selama ini Lumbung. kita selama ini disebut sebagai paru-parunya dunia ya, Iya, dengan hutan dengan di hutannya Kalimantan kita. segala macam. Ternyata menghadapi krisis pangan, kita bahkan akan diperlakukan sebagai dapurnya dunia. Ketergantungan dunia Nah, bisa mengarah ke kita. Iya, Pak. pangan ya terutama ya. Dalam keadaan kita sudah menjadi beban paru-paru dunia, sekarang nanti dapur dunia, kita punya kesiapan apa? Iya, iya, iya. Tanaman kita, diversifikasi tanaman kita, bagian diversifikasi pangan kita bagaimana? Bu Mega cerita itu persis dan satu hal beliau menitipkan, tolong dong ajak anak-anak Indonesia yang pinter-pinter, yang dapat beasiswa dari negara, yang kuliah di luar negeri, pulang ke Indonesia, ke desa. Bantu inovasi teknologi pertanian, Oke. dan teknologi energi terbarukan, begitu. Saya bilang sama Bu, tanpa Ibu bicara, saya sudah melakukan itu. Memang tidak dalam bentuk masif, Iya. tidak dalam bentuk masif, saya kumpulkan anak-anak. Saya kemudian kasih daftar 211 orang yang saya punya, Iya. PhD Indonesia. Negara ini, ilmunya ini, ilmunya ini, ilmunya ini, Bu, saya kasih daftarnya. Ini anak-anak Indonesia yang menurut saya mereka permata-permata kita yang harus kita ambil pulang. Ibu kan ketua dan pengarah BRIN. Oh iya, iya. Jadi monggo difasilitasi. Saya selama ini hanya bisa memfasilitasi sedikit saja. Saya kan swasta. Saya kan bukan pegang lembaga negara, saya Iya, swasta saja. Saya coba bikin kawasan Bukit Algoritma di Sukabumi, maunya untuk nampung mereka. Tapi kan saya punya keterbatasan. Negara harus ambil alih ini. Karena ilmu mereka ada ilmu yang kita butuhkan untuk ke depan. Bukan cuma untuk menghadapi krisis pangan, krisis energi, tapi juga krisis identitas. Iya, iya. Bayangkan, hari ini kita bisa diskusi filsafat dengan mesin ya. AI. AI, diskusi ekonomi dengan mesin. Iya. Kita akan menghadapi sebuah situasi yang dalam waktu 10 tahun, 20 tahun ke depan nggak ada kurikulumnya. Dan kita harus ngomong sama anak-anak muda ini, apa yang mereka pikirkan. Nah, ini, Ya, menarik, kira-kira. ini menarik sih Ya, menurut ya, saya. ya. You 2 periode di DPR. Senayan, ngurusin desa, membidani undang-undang desa. Dan kita lihat hasilnya luar biasa ya. Terus mendadak, you pindah ke Sukabumi, you Ya. mau jadi the next Elon Musk. Elon Mas Budiman, Elon Musk. ya kan? Atau apa sebenarnya apa? Sebenarnya itu sudah saya siapkan sejak 2018, waktu saya masih DPR. Oke. Karena memang saya udah ancer-ancer sejak 2017. Saya bahkan sudah bicara ke dapil saya di Bayi Mas Cilacap. Ini akan menjadi periode terakhir saya di DPR. Oh sebentar. Sejak 2017 saya sudah pamitan, nggak mau lagi nyalon. Oh. Saya sudah pamitan. Oke. Ini sudah Terus? periode kedua. Saya tahu diri saya. Kalau saya ada di sebuah posisi yang sama lebih dari 2 periode, pasti 10 periode tahun. ketiga saya tidak jadi lagi aset, saya jadi liabilities. Oh, jadi Saya kan inkompeten. rutin, tumpul, dangkal, pastilah itu. Saya tahu diri saya. Ya. Kalau ada di sebuah posisi lebih dari 10 tahun, pasti pada tahun ke-11 dan seterusnya saya akan dangkal. Tapi masuk akal sih teori itu ya. Enggak, ini saya tidak setiap orang sama ya. Oke. Saya tahu, saya diri saya. Jadi saya 2017 sudah pamit. 2018 saya ini merancang undang-undang lagi untuk saya usulkan Menjelang menjelang berakhir. Terakhir. Sayangnya gagal saya masukkan dalam prolegnas. Undang-undang itu namanya saya kasih nama rancangan undang-undang data raksasa dan pemerintahan 4.0. Oh, 4.0 ya. Jadi Oke. rancangan undang untuk digital government sebenarnya. Undang-undang itu dalam naskah akademiknya sudah saya susun dengan teman-teman. Kalau satu saat Indonesia menghadapi 3 hal. 1, bencana nasional. Ya. Kedua, diserang negara lain. Ya. Dan ketiga, kalau suatu saat Indonesia menghadapi epidemi. Oh iya, seperti pandemi kemarin tapi lebih. Datangnya 2020.
Oh iya. Itu saya 2018. Iya. Oke. Jadi memang waktu itu saya entah Ini- kenapa saya diskusi dengan banyak teman. Kalau kita menghadapi epidemi waktu itu nggak Iya. sampai pandemi, epidemi kan negara atau Iya, kota iya. gitu ya. Dalam keadaan darurat seperti itu, Maka data. refocusing anggaran Oh. tidak perlu lagi didebatkan, dibicarakan di DPR. Itu harus sudah menjadi keputusannya AI. Harus menjadi keputusannya smart machine. Iya. Iya. Sehingga refocusing anggaran dari sini, dari pertahanan ke kesehatan, dari industri ke kesehatan, itu harusnya hasil kalkulasi secara algoritmik, gitu, secara big data. Iya. Jadi itu intinya ingin menciptakan sebuah mesin smart governance ya berbasis data, sehingga kemudian dalam keadaan darurat negara itu langsung segera refocusing. Kalau kita diserang negara lain, dapat bencana nasional atau kita mengalami epidemi. Itu undang-undang itu kenapa saya rancang untuk susulan undang-undang desa. Oh. Kenapa saya berani? Karena undang-undang desa ini kan ngasih alokasi anggaran 1 Iya, miliar tiap tahun. Oke, sekarang udah Per desa. udah 500 triliun ya. Iya. Nah, perlu ada satu undang-undang ketika desa sudah punya uang, ya, maunya saya ketika desa sudah ada kesempatan untuk menjadi smart village, Iya. ya, Desa pintar. rencananya kayak gitu jangka panjangnya. Negara di level nasional, provinsi, kabupaten, kota itu juga harus smart. Karena evaluasi saya terhadap pelaksanaan undang-undang desa akhir-akhir ini, beberapa target dari undang-undang desa tidak tercapai. Oke. Oke. Bagian mana itu? Karena ketika desanya dengan uangnya sudah mulai smart, supra desa, Iya. kecamatan ke atas, nggak kunjung smart. Belum Mereka selesai berarti ya. tidak bisa memahami bahwa undang-undang desa ini sebuah revolusi yang damai, ya, dan konstitusional. Iya. Agar ketika desa punya uang, kan di dalam undang-undang desa itu ada prinsip kayak gini. Prinsip rekognisi, yaitu pengakuan bahwa bangsa kita terdiri dari 74.961 komunitas yang kalau di Jawa disebut desa. Juga prinsip subsidiaritas, yaitu Iya. pengakuan bahwa desa siap menyelesaikan urusan-urusan berskala desa, serahkan pada desa sendiri, kita kasih uangnya. Iya. Artinya desa harus menjadi self-governing, mandiri, Iya. berdikari ya, Iya. Kak Bung Karno. Berdikari. Oke. Artinya kita lagi siapkan semacam social engineering desa menjadi smart communities. Oke. Oke. Ketika desa menjadi smart communities, maka yang di atas yang selama ini ngerecoh ke desa juga harus smart. Iya. Kalau kamu smart dan maaf menikah dengan orang yang nggak smart, remuk tuh rumah tangga. Iya, betul. Nggak nyambung. Nah, aku ingin ketika desa sudah ada kesempatan menjadi smart dengan 500 triliun, Ya, kecamatan. kecamatan sampai negara juga harus smart. Oh. Makanya sangat tertarik saya pada waktu Pak Jokowi pada periode kedua, Akan menitik beratkan. bukan, beliau pernah bicara, saya berhenti Pak Jokowi. Saya lupa kemarin waktu ketemu beliau nggak saya sampaikan. Beliau ngomong pada bulan pertama setelah periode kedua, saya ingin melakukan digitalisasi pemerintahan dengan cara mengganti eselon 2 dan eselon 3 dengan AI. Pak Jokowi pernah ngomong kayak gitu. Pernah. Oh, Pada periode iya, kedua, iya, iya, 2019. Iya. Artinya itu kan agak nyambung dengan gagasan rancangan Undang-undang. undang-undang yang saya nggak jadi gitu ya, Ah, karena ah, sampai ah. selesai nggak jadi. Tapi oke, saya senang. Wih, artinya walaupun undang-undang yang saya ajukan nggak jadi, Pak Tapi- Jokowi sudah ke sana. Oh. Oke. Tapi kemudian setelah itu nggak tahu kenapa nggak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Kemudian pandemi lah. Padahal itu pandemi. Ya. Tapi ada satu hal perpres yang berhasil dikeluarkan oleh Pak Jokowi namanya satu data. Oke, itu menjadi base bagi smart government itu. Oh, iya. Ya, sudah keluar oleh satu data. Meskipun dalam pelaksananya tidak cukup mudah mensinkronkan data antar kementerian. Satu data tadi ya. Tapi bahwa itu memberikan base. Seharapannya kalau ini satu data terjadi, perpres terjadi, maka di atas satu data ada digital governance, ya. Ya. Desanya sudah kita siapkan, namanya sistem informasi desa. Oh, Sudah kita oke. siapkan di dalam pasal Oh, sudah undang-undang ada. desa sudah Oh, ada. sudah ada ya. Jadi tadinya di undang-undang desa ada sistem informasi desa, di sini ada satu datanya Pak Jokowi, ada digital governance. Wah, itu tuh gak lurus dari Jakarta sampai desa Pahonjian tempat saya sampai desamu, itu smart semua. Itu bayangan saya. Itu yang diobrolin sama Pak Jokowi bukan itu ya kemarin? Waktu kan ketemu Pak Jokowi. Ngobrol kan? kemarin tapi desa juga, tapi tidak bicara digitalisasi desa. Bicara industrialisasi desa. Nah ini. Beda lagi. Bener cuman itu obrolannya. Bener cuman itu obrolannya kan. Banyak kan saya baca di sosial Oh iya, media. ada yang tuntutan kepala desa 9 tahun segala macam itu ngobrol itu. Kemudian ngobrol saya bilang Pak Jokowi kan kemarin teriak di Eropa ya, hilirisasi.
Pak, kalau mau hilirisasi jangan mulai dari kota, Pak. Ini Langsung mulai seorang dari Budiman desa. menyampaikan ke Presiden Langsung Jokowi mulai kemarin. dari desa, Pak. Loh kok bisa? Loh, iya Pak. Saya kebetulan bawa beberapa karya teknologi teman-teman saya. Nih Pak, ada orang desa bisa membuat nanoteknologi. Wow. Dari cengkeh, dari bunga matahari langsung diekstrak di desa. Kemudian menjadi minyak esens yang dibutuhkan industri kimia, industri obat-obatan, industri kecantikan. Sudah jalan Dengan- hilirisasi di situ ya? Sudah ada ratusan, puluhan kali lipat harganya Pak. Botol-botol Oke. kecil. Dan ini sudah dibuat dan ini layaknya dipegang oleh desa. Jadi kalau Bapak bicara hilirisasi, sebenarnya desa siap. Oke. Jadi harusnya kencengin lagi aja, gaskan gitu loh, kira-kira gitu. Ngomporin Pak Jokowi kayak gitu ya. Saya ngomporin Pak Jokowi. Jadi dalam bayangan saya, kalau digitalisasi desa jalan, digitalisasi governance jalan, industrialisasi desa jalan, kemudian industrialisasi di daerah dan pusat jalan, Iya. saya sudah ngitung dengan tim saya. 2034 kita bisa per kapitanya 15.000 US dollar Negara maju. negara maju. Sampai 2030 kita sudah 10.000 US dollar. Kalau untuk masuk negara maju 11.000 US dollar. Tapi sampai 2030 kita hitung sudah sampai 10.000 US dollar. Tinggal 1.000 US dollar lagi katakan tahun 2032. 34 kata kejar. Artinya 2023 sampai 2034 kita sudah bisa 12.000 sampai 15.000 US dollar. Ada hitung-hitungannya. Dan itu sangat logis ya. Syaratnya digitalisasi kayak gini, hilirisasi di desa kayak Iya. gini, kita ambil porsi 2% saja dari seluruh komoditi dunia. Iya. Kita ambil nggak usah banyak-banyak. Tekstilnya, pariwisatanya, machinery-nya, pupuknya, kita ambil dari jatah dari dunia ini 2% ya masing-masing. Nggak usah banyak-banyak, 2%. Itu diimplementasikan di desa maksudnya. Dari desa, Dari tidak, desa, ya? tidak harus di desa saja. Oh, iya. Dari desa nanti bagaimana di kota, nanti kita skemanya desa tempat berproduksi, kota hubnya, Oke. dunia menjadi tempat bermainnya kita. Sebenarnya Pangsa-pasarnya. udah pangsa pasar udah cantik itu. Makanya harusnya ini dilakukan. Ketika undang-undang saya nggak jadi, yang kedua itu Pak Jokowi suatu data, yang digitalnya saya nggak dilanjutkan. Sayang sekali, saya nggak tahu kenapa alasannya gitu ya. Tapi kemudian gagasan undang-undang data raksasa dan pemerintahan 4.0 diambil oleh DPD. DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Saya pernah diajak diskusi Mas tentang ini, kita mau lanjut. Lanyala. 2 tahun lalu. Oh, Bukan oke. Lanyala, itu ada satu komite, Iya, iya. komite di sana. Mas kita mau lanjutkan gagasan sampean, tapi kita namakan Undang-Undang Pemerintahan Digital. It's okay, nggak apa-apa, apapun namanya. Yang Coba penting kan konsepnya apa? Konsepnya oh, apa? iya, iya. Saya terangkan konsepnya, mereka cocok. Oh. Cuma itu juga nampaknya berhenti nih inisiatif ini. Oh, Oleh 2 tahun mandek lalu ya? saya diskusi dengan mereka. Ayo lanjutkan aja Undang-Undang Pemerintahan Digital itu. Karena kalau ini jadi, harusnya sih Itu mungkin yang ditakutkan akan memangkas banyak SDM ya. Begitu. kenapa kita nggak berpikir terbalik? Meningkatkan SDM. Meningkatkan. Meningkatkan SDM. Nah itu juga saya sampaikan Pak Jokowi kemarin. Oh jadi yang diobrolin Pak Jokowi itu toh. Oh kita mikirnya yang lain-lain loh obrolan. Wah jangan-jangan. Oh kita ini. Nggak ngomong jabatan. Enggak. Nggak ngomong. Main rakyat jelata kan loh. Oh Budiman ke istana. Menteri. Ya Nggak ngomong jabatan. Kita ngomong bicara soal apa yang dilakukan di desa, apa yang dia kerjakan. Wait. You kan menyuarakan teman-teman kepala desa, kepala desa ya bukan lurah ya? Kepala desa. Kepala desa itu. Dengan apa ya permintaan mereka ya, jabatan 9 tahun per periode. Per periode, 2 kali, 2 kali maksimal. ya 18 Jadi tahun. Kalau menjabat sudah 18 tahun. Sebelumnya apa sih? Semuanya 18 tahun juga. Hanya saja 3 periode. 6 kali 3. 6 kali 3. Sebelum Undang-Undang Desa 8 kali 2. Nggak ada yang ribut tuh. Sebelum ada Undang-Undang Desa 8 kali 2. 8 kali 2. 16. 16. Setelah Undang-Undang Desa 2014, 6 kali 3, 18. Sekarang ini pengen 9 kali 2, 18. Oh iya. Jadi sebenarnya tetap 18, hanya 18. saja pembagiannya. 18. Ini apa sih ribet banget begitu? Gini, desa ini nggak sama dengan kota. Kalau kamu bertanding untuk menjadi kepala desa, kamu bertanding dengan sepupumu sendiri. Di Kamu desa ya? Iya, kan Iya. menyembuhkan luka-luka politik di desa itu lebih susah. Tiap hari ketemu. Ya harus ketemu saudara sendiri, tetangga sendiri. Ketemu itu bukannya menyembuhkan luka, malah
Wah, Su. Su. Padahal adik sendiri atau tetangga nggak jauh. real, itu real. Real ya? Saya orang desa ya, saya tahu betul. Kalau mbak saya kan kepala desa seumur hidup. Mbak saya ya kan, memang Jawa itu belum ada ya, penatus ya. Dulu kan. Sebelumnya buyut saya kepala desa, saya itu menantunya jadi kepala desa. Kita kan dinasti politik kepala desa lah ya. Enggak, setelah itu memang enggak mudah. Itu tidak mudah sama sekali. Enggak mudah. Satu itu pengalaman banyak. Tapi ada satu pengalaman yang menurut saya juga menghentak saya. Itu di satu desa. Di dapil saya kebetulan. Namanya Desa Langgong Sari. Nama kepala desanya Mas Rasim. Ini kepala desa visioner. Visioner. Dia merasa dalam tanda kutip terhipnotis oleh saya sehingga kemudian dia punya cita-cita bikin desa yang maju. Dia desa setiap tahun dapat 1 miliar. Ya. Dia pakai sebagian untuk dia dan timnya belajar ke Thailand, bangun pertanian modern. Berangkat ke Thailand. Berangkat ke Sinau. Sinau. Oke. Dia malah ngomong ke sana. Sayang Mas ya kita nggak punya hubungan dengan Israel ya. Kalau ada hubungan dengan Israel, saya ajak tim saya ke Israel belajar pertanian. Rasa golek masalah kan gitu. Itu kan ceritanya. Cerita. Tapi kepala desa bisa berpikir geopolitik itu kan keren. Luar biasa. Keren. Artinya orang desa nggak bodoh-bodoh amat. Gitu. Iya. Ke Thailand lah dia. Sehingga kemudian ketika dia pulang ke desanya, dia ngajukan anggaran setiap tahun 1 miliar, 1,2 miliar, 90% dialokasikan untuk mendanai BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Sehingga mengabaikan pembangunan infrastruktur fisik. Nanti dulu, infrastruktur jalan biarin tanah aja dulu, jembatan biarin, kita bangun BUMDes yang keren. Plasma inti, peternakan, gula aren, macam-macam dibuat lah. Jadi intinya adalah milik BUMDes, nanti kemudian kebun-kebun sekitarnya ada plasma-plasma petani gula aren, peternakan, segala macam inseminasi buatan, dibuat itu. Apa yang terjadi pada dia? Pilkades Pak Lurah ini ya? Pak Kepala Desa ini Pilkades dia kalah. Sebentar. Itu kan harusnya kenapa menang kalah? Dong. Kenapa Karena untuk hal sestrategis itu, 6 tahun tidak cukup untuk melihat buah. Voters, pemilih, one person, one vote, dengan beragam latar belakang pendidikan, kan mereka ingin lihat yang nyata. Apalagi tetangga kanan, kiri, barat, timur desanya, jalannya aspal, jalannya dipaving, jembatannya bagus, gapuranya bagus, kan orang lihat yang kasat mata. Sering ada orkes, organ tunggal, gitu. Si kepala desa ini rupanya punya visi, nggak kayak gitu bangun desa. Ini kita bangun usaha dulu, nanti bangun infrastruktur, nggak usah ngandalkan dana desa. Andalkan dari profit, dari pengembangan kita ekspor durian, kita ekspor daging ke luar negeri. Bahkan desa itu sempat pada satu tahun mengalokasikan anggaran desa untuk beli tanah perkebunan di Sumatera. Wah gila. Beli tanah perkebunan di Sumatera. Artinya dia punya vision. Dia punya vision. Oke, aku suatu BUMDesku harus punya perkebunan di luar provinsi. Saking kerennya ide si Pak Rasim nih, Mas Rasim ini, sampai Andi Noya, tahu? Andi Noya. Sekarang beli rumah di situ dan tinggal di situ. Karena impress sekali dengan visinya si kepala desa ini. Saya pernah lihat itu. Ya. Saya pernah lihat betul. Itu di desa itu. Di desa Langgong Sari itu. Tapi dia nggak kepilih. Jadi dia periode berikutnya udah nggak kepilih. Apa yang terjadi di desa itu sekarang? Ya, discontinue. Akhirnya menjadi seperti desa pada umumnya, hanya infrastruktur fisik saja. Itu bagi saya kisah tragis. Kisah tragis bahwa orang visioner di sebuah komunitas yang masyarakatnya tidak cukup mengapresiasi pembangunan-pembangunan yang bersifat jangka panjang, dia bisa kalah hanya sekedar oleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer langsung, tapi memang sebenarnya punya tujuan jangka panjang. Ya, visi tadi ya. Gitu. Dan saya melihat kasus seperti itu tidak cuma satu desa itu. Tapi yang lain mereaksinya kayak gini, yang lain. Saya sering mendoktrin ya, saya ngasih tahu ke beberapa desa, ayo dong, visioner. Mereka paham, mereka bisa menerima gagasan saya, tapi nggak berani. Karena belum tentu ini akan menciptakan electoral effect pada pilkades berikutnya. Sehingga mereka kemudian ya nambah aspal, nambah paving, which is good, which is ya, pakai bahasa Jaksel gitu ya. Jaksel banget ya. Nah, tapi kan nggak kayak gini ya. Harusnya juga kita berpikir desa itu futuristik ya. Iya, jadi kerja-kerjanya hanya untuk dikapitalisasi jadi elektoral aja. Hanya elektoral, 6 tahun itu selain penyakit sosial tadi yang tidak cukup disembuhkan luka-lukanya, juga pada akhirnya godaan untuk sekedar membawa electoral effect
pada pembangunan yang kasat mata saja, itu menyebabkan desa kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Saya kira tragedi yang sama juga kurang lebih dirasakan oleh Pak Jokowi. Bangun infrastruktur fisik 10 tahun nggak cukup. Iya. Sebenarnya. Iya. Tapi kita taat konstitusi ya, kita taat konstitusi ya. 2 periode. Tapi artinya kayak gini, ini adalah tragedi setiap pemimpin di negara demokratis yang ingin membangun infrastruktur fisik. Iya. Karena biasanya gini Jo, infrastruktur fisik di negara berkembang biasanya akan maju di bawah rejim otoriter. Iya, harusnya. Korea Selatan di bawah Park Chung-hee, Cina sampai sekarang, Iya. ya di Filipina di bawah Ferdinand Marcos. Iya. Infrastruktur nih ngomongin. Ya, infrastruktur fisik ya. Kecuali negara itu bisa demokratis membangun infrastruktur fisik bagus kalau dia negara imperialis. Oh iya. Karena dia ngambil sumber daya dari negara lain, ya kan? Nggak pakai modal sendiri lah. Ya, ambil dari Amerika punya banyak minyak, ambil minyaknya dari Arab kan Iya. gitu ya. Kecuali dia bisa membangun infrastruktur fisik kalau dan demokratis kalau dia saat bersama negara imperialis. Oh iya. Kalau dia negara berkembang, bangun infrastruktur fisik itu selalu butuh rezim otoriter. Keras. Itulah maka saya nggak suka sama Orde Baru. Ini balik lagi nih. Nggak, kenapa? Bagi saya Orde Baru ini bukan cuma kejam, tapi bodoh. Dia nggak memanfaatkan kesempatan emas Untuk 32 tahun berkuasa otoriter, duitnya banyak waktu itu. duitnya banyak, oposisi juga nggak banyak, ya. Kok nggak bangun? Kok tol cuma berapa? Cuma 100 kilo man. Iya. Oke. Ya. 32 bayangkan dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu sebelum 66 waktu masih demokratis kemudian kudeta militer oleh Park Chung-hee, 66 sampai 79 Park Chung-hee berkuasa karena setelah itu dia ditembak oleh kepala intelijen sendiri. Itu infrastruktur fisik dibangun. Hyundai, Samsung, Kia itu besar dari situ. Oke? Mulainya. Oke. Mengorbankan banyak demokrasi, yes. Mengorbankan kebebasan, yes. Iya. Tapi Tapi ada hasil. wahnya ada, Iya. buahnya ada. Heeh. Nah, Orde Baru mengorbankan banyak hal, sajanya banyak, ya. Ibarat dukun sajanya banyak, minta ini nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih apa. Tapi hasilnya? Peletnya nggak berhasil, gitu, jalannya nggak berhasil gitu kan kira-kira ya. Nah, ini sajanya banyak Orde Baru nih, sajanya banyak, tapi hasilnya nggak memuaskan. Itu makanya saya jengkel sama Orde Baru adalah, ini orang udah dikasih 32 tahun berkuasa, sajian kebebasan banyak dari kita ambil, orang banyak mati, tapi you hanya bangun jalan tol 100 kilo. Iya. Oke? Jadi Tidak dibangun perbatasan, airportnya, seaportnya kita kayak negara berkembang. ibaratnya udah galak males ya. Udah galak, Malas ya kalau malesin, dan bodoh lagi, kira-kira gitu ya. Komplit. Ini soal Nah ini kembali lah, gitu-gitu. Makanya saya lihat, saya kagum dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi presiden di negara berkembang, demokratis, bukan negara yang punya jajahan dan koloni di mana-mana, tapi bisa bangun infrastruktur. Ya, ini belum pernah ada padanannya di dunia. Belum pernah ada padanannya di dunia. Itu satu sisi ya. Ini kejeniusan beliau. Enggak, ini satu sisi. Ini orang banyak nggak ngelihat ini. Saya belum pernah lihat ada seorang pemimpin negara berkembang demokratis bisa membangun infrastruktur fisik. Saya nggak pernah lihat. Nah, infrastruktur fisik itu kan kalau dalam masalah ekonomi untuk menopang modal. Iya. Katanya begitu ya. Kapitalisme, industrialisasi. Which is Pak Jokowi melakukannya untuk investasi. Agak kanan. Tapi di lain pihak, Pak Jokowi juga melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh rejim-rejim otoriter kiri. Misalnya? Bagi tanah. Agak sosialis dikit. Menasionalisasi atau ambil saham perusahaan-perusahaan asing. Itu bansos. Bansos. Bansos biasanya rejim kiri yang demokratis. Iya. Kalau bansos itu biasanya untuk kekuasaan rejim kiri demokratis. Oh, iya. Tapi kalau tanah, ngambil saham dari perusahaan asing itu biasanya rejim kiri yang agak otoriter ya. Biasanya agak gitu. Nah, dalam usia kurang lebih 10 tahun, rejim demokratis, negara berkembang, tapi bisa melakukan dua kebijakan pembangunan yang secara mazhab itu satu agak kapitalis, satu agak sosialis. Ini agak aneh. Ini orang bahkan pendukung Jokowi pun saya kira belum pernah lihat ini. Bahwa ini sebenarnya kekuatan yang harus dieksplor. Anomali. Ya kita jangan berhenti mengatakan anomali bahwa itu seolah nggak bisa ditiru. Bahwa dia pernah dilakukan seharusnya bisa ditiru dan bisa dieksplor lebih jauh lagi ya kan. Genre baru. Genre baru nih, genre baru yang menurut saya pernah ngomong ini di Twitter, saya pernah ngomong di beberapa wawancara. Rasa-rasanya belum ada ekonom lulusan Harvard atau lulusan MIT atau lulusan yang pernah membantah ini. Belum pernah ya? Belum pernah. Artinya
Yang harus kita cari tahu adalah apa sih yang bisa menyebabkan seseorang melakukan itu. Sementara penjelasan saya, karena saya belum mendapatkan penjelasan sistematik, sementara ya. Iya. Tapi ini juga akan tetap valid. Meskipun nanti saya akan menemukan penjelasan teoritisnya, saya tetap menemukan satu jawaban yang valid all the times. Iya. Nggak ada beban. Pak Jokowi nggak ada beban. Kalau makanya kamu senekat menjadi itu. manusia tanpa beban, Free of mind. siapa yang bisa mencapai puncak gunung? Pendaki yang hebat, dengan bawa ransel yang berat, atau mungkin pendaki amatiran tapi dia tidak membawa apa-apa. Riang, nggak ada beban. Lompat dari batu-batu ke batu-batu lain. Nggak ada yang, Menurut nggak ada saya- yang gondeli. Nggak ada yang gondel. Menurut saya ini yang susah ditiru. Ketiadaan atau keringanan beban ini yang menyebabkan 3 hal mustahil bisa disatukan. Itu tadi ya. Membangun infrastruktur fisik di era demokratis dalam sebuah negara berkembang yang tidak punya jajahan. Iya. Membangun kebijakan-kebijakan progresif, sosialistis Iya. Di era. di era demokratis. Iya. Antara yang kanan dan kiri dijadikan satu di era demokratis. Dengan oposisi. Ada satu. Sekarang tahu jawabannya. Apa? Untungnya oposisi kita. Lucu-lucu. Untungnya oposisi kita lucu-lucu. Iya. Coba oposisi kita nggak lucu-lucu kayak tahun 96-an. Bahaya. Nah, itu mungkin itu hadiah dari Tuhan ya. Oh iya, iya, iya. Karena kamu tulus, kamu tak kasih lawan yang lucu. Oh iya kan. Itu Jadi begitu. itu maksudnya itu. Hiburannya itu. Oke. Karena kamu kerja beneran. Tak kasih tukang litik aja. Gitu, Ya. gitu. Nah, itu menurut saya. Coba kalau oposisinya model-model PRD gitu ya. Iya. Dulu. PRD dulu. Kacau gede. Se. Ini sebenarnya saya yang menarik. Budiman ini kok jadi sebut saja pahlawan kepala desa seluruh Indonesia Walah, ini. walah. Kan padahal nggak semua lurah atau kepala desa bisa dipegang loh. Ada juga yang bandel-bandel. Oh iya, gitu. wajar. Mm-mm. Wajar. SDM-nya juga kadang-kadang masih. Dari 74.600 masuk penjara. Masih kecil sebenarnya sih Iya, presentasinya. persentase. Tapi nggak kita maklumi ya, nggak boleh ya. Ah. Dibandingkan waktu otonomi pertama. Otonomi daerah. Banyak bupati, wali kota, gubernur kena kasus. Hampir separuh loh Iya. gubernur. Dibanding dengan misalnya kelurahan. Kepala desa tadi 600-an masuk penjara dari Berapa 74.000. Kurang dari 1% saya kira. Tapi itu Tapi masih. bukan mempermakluman lah ya. Oh. Tapi artinya memang ini harus ada speed up Iya, ya, iya, capacity buildingnya. Nggak, artinya yang soal 9 tahun tadi, ini sampai mana itu sekarang? Ya saya bukan DPR ya, saya tinggal nunggu aja. Oke. Saya tinggal kalau mau jalan-jalan, nanti paling saya ngomong kepala desa lagi, nggak jalan-jalan tuh. Oke. Kembali ke profesi lama. Ayo ngopi di Jakarta mungkin gitu ya, maksudnya gitu ya. Ngopi rame-rame. Enggak lah. Oke, ini soal desa, tadi soal algoritma, juga soal Pak Jokowi. Iya, Nah, ini kita ngomongnya agak lain sedikit. Apa? Ini agak update lah. Update apa? Agak update. Iya. Ini kita ngomong yang lain. Ini soal, ini tahun politik, Bung. 2023 tahun politik, ya kan. Kemudian tahun politik itu juga lucu-lucu. Oke. Oh, banyak lucu-lucu. Nah, kemarin itu ada isu yang cukup kenceng. Apa itu? Ya soal misalnya ya PDI kan, ya PDI jelas tegak lurus ke Ibu Ketua Umum, Ibu Ketum. terserah beliau nanti mengumumkan siapa dan kapannya. Tapi mungkin ada beberapa, sebut saja kegenitan ketika mungkin ada partai-partai lain yang Oke. semangat sekali mencapreskan, mengkandidatkan atau bahkan memfigurkan kadernya PDI Perjuangan. Itu gimana menurut seorang Budiman? Saya ingat obrolan saya 12 tahun yang lalu dengan Mas Priyo Budi Santoso. Waktu itu saya habis diskusi di TV ya Pak almarhum Pak Sugeng Saryadi. Saryadi, Waktu itu offline. Iya. Mas Priyo ngomong kayak gini. Masih Golkar waktu itu. Iya, Mas Golkar. Mas, Golkar itu partainya para menteri. Partainya Ya, para menteri, calon menteri. calon menteri. Bakat menteri, bakat CEO BUMN di kita banyak di Golkar. Wah, saya agak tersinggung juga nih kan. Terus PDI mau kamu ajak apa? Dalam hati. Tapi sebelum saya marah, dia langsung ngadem-ngademi saya. Yaitu? Yaitu, PDI Perjuangan itu partai para calon presiden. Oh. Ngomong gitu. Mas Priyo, kalau nggak percaya tanya Mas Priyo. deh. Iya. Setelah saya mikir, wow ini cara pandang yang menarik bener juga. Di depan kesannya enggak, tapi ternyata itu Ternyata, lancar. oke. Saya kebetulan pendukung Real Madrid. Sama lah, kita kan Sama, Real kita Madrid, kan ya. ketua Ikatan Remaja Madrid. Macam Madrid. Ya, oke. Iya. Real Madrid. Nah, saya menjadi anggota PDI Perjuangan, pendukung Real Madrid.
sudah terbiasa ada dalam sebuah komunitas banyak bintang dan sering menang. Oh. Jadi kalau ada bintang Madrid ingin dibeli oleh MU, ingin dibeli M City, boleh lah, silakan. Tapi ya yang sopan. Oh iya. Anda sopan kami segan. Ya gitu sih. Stikernya gitu. Ya, Anda sopan kami segan, seluman selamat ya. Gitu ya. Bebet, Anda sopan bibit, kami bobot. bebet bibit. Anda sopan kami segan. Kalau kamu suka pada pemain kami, ya ngerti unggah-ungguh lah kira-kira gitu ya. Kan ada manajernya. Apa? Ya ada manajer lah kan gitu. Ngobrol lah. Manajer ya sama pelatih ya. Makanya saya sering bilang ketika kemarin rame-rame soal ulang tahun PDI, Bu Mega Pak Jokowi, saya bilang hubungan Bu Mega Pak Jokowi itu seperti Lionel Messi dan Lionel Scaloni. Oh iya. Iya, jangan dipisahkan. Itu wah bukan. Tanpa Lionel Scaloni, Lionel Messi tidak akan jadi juara dunia. Betul. Jadi Itu udah saling membutuhkan. santai aja gitu ya. Jadi menurut saya yang tadi itu saya agak bangga ya orang PDI rupanya dianggap banyak yang layak jadi presiden. Bukan cuma statement subjektifnya Mas Priyo, Iya. tapi dalam kelakuan partai-partai hari ini kok memang seperti menunjukkan bahwa banyak yang apa ya? Iya, statementnya Mas Priyo jadi Presidensial material itu loh. Oh, Ini memang balungan presiden banyak di PDI. balungan itu apa ya? Onggokannya memang udah. Onggokan presiden. Ini makin terbukti kata Mas Priyo tadi. Membuktikan. Jadi saya nggak terlalu kaget sih. Ya, bahwa Golkar itu adalah tempat banyak calon menteri. Ya monggo. Ya, kalau PDI Perjuangan memang banyak calon presidennya itu tadi ya. Kira-kira gitu. Tapi menarik Saya mau banget. bandingkan dengan universitas tapi nggak enak kan? Nggak enak nanti. Ada universitas yang banyak sama presiden dan banyak universitas banyak sama menteri. Jangan nggak enak lah ngopinya nanti agak serat ya. Iya, just kidding. ini terakhir lah ya. Ini obrolan menarik sekali. Oke. Kita disatukan di sini oleh salah satunya oleh karena ya kesederhanaan Pak Jokowi, tapi kerjanya kan luar biasa. 2045, 100 tahun Indonesia. Ini kira-kira optimis nggak kita bakal ya setidaknya mendekati, bukan mendekati ya, negara maju tadi lah. India, Cina, Amerika, kita akan ada di sekitar itu. Hitung-hitungnya sudah kita buat. Apanya? Hitung-hitungan tujuh negara Hitung-hitungannya? maju. Udah. Tadi saya Oke. sudah kasih bocoran kan? Betul. Sebelum 2045. 34 tadi ya? Tahun 2034, asal bener mengelola desa, mengelola teknologi bener, kita bisa 12.000 US dollar pendapatan per Tetap kapitanya. berangkat dari desa tadi ya? Harus dari desa, syaratnya itu. Harus dari desa. Harus dari desa. Dah itu syarat. Itu syarat mutlak itu. Kalau kamu mulai dari kota ke sana itu pola ekonominya udah toksik ya. Iya. Mereka tuh keseret brand ya. Perilaku konsumsinya keseret brand. Tapi kalau kan dari desa enggak. Jadi masih agak murni gitu ya. Ya, nikel di situ, kelapa di situ, padi di situ, daun kelor di situ, bunga kantil di situ, menyan di situ, ya toh? Rempah di situ, ada uang di situ. Iya. Kalau kita blend kan harusnya dia menjadi landasan. Maka saya berani kemarin tuh di Banyumas saya pidato, saya di depan kepala desa. Dengan adanya undang-undang desa di bawah, siapapun mau jadi bupati, gubernur, presiden, mimpinya jangan kependekan. Mimpinya jangan kependekan. Mimpi setinggi-tingginya, tenang aja. Matrasnya sudah kita siapkan. Anda tidak akan mungkin jatuh, pecah dasnya nggak mungkin. Iya. Karena matrasnya sudah kita siapkan. Undang-undang itu tadi. Undang-undang itu tadi ada busanya, ada pernya. Iya. Saya bilang gini, kalau mau ada krisis di negara-negara Eropa, di sana UMKM kecil, Ya. tapi kooperasinya kuat. Koperasinya juga. Ya, di negara-negara kapitalis barat kan kooperasi kuat, Iya. UMKM-nya kecil. Kalau ada krisis, orang jatuh ke busa. Karena sudah ada landasannya. Tapi busanya busa tanpa per. Wah, ya jatuh ya Tetap sakit. loro. Heeh. Mungkin nggak Tetap pecah dasnya, sakit. tapi tetap lino. Tetap sakit. Ya. Kalau negara berkembang, UMKM-nya banyak, Ya. tapi kooperasinya kurang berkembang. PR lah gitu. Itu kayak per saja, jatuh, ya tidak pecah dasnya sih, Heeh. tapi sakit kena kawat-kawatnya. Oke, Mantul sih, mantul. tapi tetap kena kawatnya. PR-nya di koperasi tadi ya. Sebagai... Karena nggak ada kooperasi nggak kuat, busanya nggak ada. Hmm, Kita punya undang-undang desa. Oke. Undang-undang desa itu ibaratnya busa dengan per di dalamnya dan per dengan busa di atasnya. Oh, sudah satu kesatuan. Satu kesatuan, per dan busa sekali. Yang bisa melindungi Ada krisis kalau- pun, bleng, dia empuk tapi juga mantul. Bisa bangun lagi. Ada per, ada busanya. Kalau di Eropa cuma ada busa tanpa per. Oke. Di negara berkembang lain cuma ada per tanpa busa. Ya. Jadi kita sudah punya perangkat konstitusional
untuk mencegah kita terjerembab. Nah, ketika kita sudah aman, you kalau mau jadi pemimpin Indonesia, mau jadi pemimpin provinsi, mimpi sedur-durnya. Tenang, jangan takut jatuh. Jatuh pun Desa sudah aman. sudah siap. Selama dikelola dengan benar. Iya. Nah, bagi saya 2045, 2034 kita Bahkan bisa. sebelum 2045 Bisa. optimis bisa jadi negara maju. Selama satu, ibaratnya Indonesia komputer, Pak Jokowi itu membangun hardware-nya. Oke, jadi infrastruktur itu sebut saja hardware. Hardware. CPU. CPU-nya. Operating system. Harusnya masuk setelah 2024 ke sana, itu bicara software, bicara algoritmanya. Oh, ya, rencana Pak Jokowi. Tapi diteruskan, semula. hardware tetap diteruskan, Iya, iya, diperbaiki monitornya, iya. terus ya itu tetap diteruskan. Upgrade memori dan Upgrade seterusnya. memori diteruskan, tapi kecerdasan algoritmanya, Iya. ya, Sudah mulai ini. sirkuitnya, sudah mulai main ke sana. So, brandware. Brandware, hardware, software, Brandware. brandware, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat otak. Iya. Karena di 2045 ke sana Iya. unknown. Nggak Kita tahu. nggak tahu. Oke, sedikit aja kasih ini karena ada juga Ya. anak muda yang nonton. Ya. Seorang Budiman Sujatmiko yang saya Ya. kenal dulu 3 tahun menghuni lapas gara-gara Pak Harto. Dulu siapa ini? Gus Dur ya? Yang bebaskan Gus Dur. Gus Dur ya. Apa yang disampaikan ke anak-anak muda mahasiswa sekarang ini yang lagi pada nonton? Gak perlu ngajak demo nggak? Akan ada, kalau Anda ingin menjadi pemimpin di Indonesia, Anda memilih pemimpin di Indonesia, memilih pemimpin di provinsi, di kabupaten, jangan lagi meminta mereka menyediakan lapangan kerja. Oke. Karena akan banyak lapangan kerja kan hilang. Kerja-kerja iya, fisik, kerja-kerja rutin, kerja-kerja berbahaya akan hilang. Sekarang sudah mulai Ya, kelihatan. diganti ya. Anda harus mencari pemimpin-pemimpin yang bisa menciptakan ekosistem untuk imajinasi, inovasi, dan kreasi. Bukan kerja-kerja fisik, kerja Iya. rutin, kerja berbahaya. Jadi, leader bagi saya adalah harus memilih ekosistem builder. Ekosistem pembangun lingkungan. Ekosistem. Jadi, anak muda sekarang, ayo bangun ekosistem dan bangun imajinasi dan ciptakan algoritmamu. Bangun imajinasi, ciptakan algoritmamu, dan bikin ekosistem. Life will be easy. Much easier for us as human being ya. Luar biasa ini. Ya. Iya. Thank you, ini obrolan yang Terima cukup kasih, panjang matur dan nuwun. terima kasih. Matur nuwun. Dan ya kita berharap you segera dapat Mentas. apa. Mentas, harus mentas lagi. Silakan kopinya. Tetap belusukan. Iya, thank you. Melanjutkan kerja lama. Oh, iya. Ngajak ngopi kepala desa di Jakarta. Thank you, Bro. Moga-moga.